Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Dan saya sangat bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat media ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji syukur ketika sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan saya juga bersyukur ya boleh kembali melaksanakan rekaman video YouTube ini. Karena pada minggu lalu saya absen, tapi puji Tuhan hari ini diberikan kesempatan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar-komentar positif, dan jangan lupa untuk membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang diberkati. Amin, saudara-saudara. Nah, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 9 Oktober 2022, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Sampai hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kami, tetapi juga akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tema yang diangkat oleh gereja kita saat ini adalah menghalau godaan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita tidak akan pernah luput yang namanya godaan yang ada. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, sedang Yesus digoda, sedang Yesus dicobai, saudara-saudara, apalagi kita. Namun hari ini firman Tuhan sungguh meneguhkan iman kita dan menguatkan kita bahwa pencobaan yang dialami oleh Yesus itu sungguh luar biasa. Namun Yesus menang ketika menghadapi pencobaan di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 2 bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara, ya. Yesus
menjalani puasa 40 hari 40 malam sebelum dia memulaikan misi pelayanan yang ada. Dia melaksanakan puasa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan saat ini bahwa ketika setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pikir wajar ketika orang tidak makan dan lapar. Apalagi Yesus 40 hari 40 malam dia tidak makan. Wajar secara manusia kalau dia merasa lapar. Dan memang Yesus merasa lapar pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika Yesus lapar, ayat 3 dikatakan lalu datanglah si pencoba itu. Iblis tahu, saudara ya. Memang iblis dia tahu titik lemah Yesus saat itu, di mana Yesus merasakan lapar. Kalau ahli mengatakan apa yang dialami Yesus kalau tidak makan waktu itu, ya, bisa mati, saudara, ya, bisa bunuh diri. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah luar biasa Tuhan Yesus kita. Pada saat dia merasa lapar, dia dicobai oleh iblis. Iblis tahu Yesus saat itu dalam keadaan yang lapar, lemah. Orang kalau lapar pasti lome, saudara. Betul enggak? Ya. Coba lihat orang kalau lapar, ya. Apalagi kongso disertai dengan penyakit nahutung kapuna, saudara. Ya. Pasti orang lome, ya, totofore, basuar dingin. Bahkan boleh mau pingsan, saudara. Dan ini lapar ini nggak sedap. Siapapun kita, pasti orang kalau lapar cari makan, saudara. Siapapun kita, kalau sudah lapar, nggak konsentrasi, ya. Sehingga kalau ininya tak isi, saudara, ini nggak berjalan. Sehingga dalam keadaan yang lapar, sangat lapar, 40 hari 40 malam tidak makan, si pencoba ini datang, iblis ini datang, si jahat ini datang, mau mencobai Yesus pada saat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, sedang satu hari jatuh orang nak makan, ya, rasa mau flau, saudara. Iyo toh, orang nak makan satu hari kerja menumpuk, so baku tak sambung tuh kerja, so lupa makan. Akhirnya apa? Anfalma, ya. Akhirnya apa? Naik asam lambung, saudara. Kenapa? Masuk rumah sakit infus. Karena keadaan yang lapar itu sesuatu yang tidak mengenakan. Namun, apa yang dialami oleh Yesus pada saat itu, waktu dia dalam keadaan lapar, iblis mengatakan bahwa, dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bayangkan saudara-saudara, ya. Dalam keadaan yang demikian, iblis menawarkan kepada Yesus. Dia menggoda Yesus, mencobai Yesus. Dia bilang, jika engkau anak Allah. Iblis tahu, saudara, bahwa Yesus ini anak Allah. Iblis tahu karena iblis juga dengar. Di pasal 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Makanya dia katakan, jika engkau anak Allah. Odoh, memang dia pancing, saudara, ya. Dia mau coba apa Yesus, saudara. Sama dan orang kalau ada orang nih coba, kalau ngana jago, coba dengan ngana kese guling ini batu besar ini, ya. Kadang kita begitu, saudara. Orang-orang jaga tes orang pe kehidupan ini, ya. Iblis jaga coba kadang-kadang, saudara. Iblis tahu titik lemah Yesus saat itu, karena dia mengalami yang namanya lapar. Dia merasakan lapar karena tidak makan. Sehingga titik lemah ini diserang oleh iblis. Dan penyerangan iblis dilakukan pada saat yang tepat. Yaitu pada saat Yesus lapar.
40 hari 40 malam nyandak makan. Ya, bayangkan saudara-saudara. Memang kata iblis mau jatuhkan manusia itu gampang sekali. Dia tahu waktu yang tepat, saudara. Sehingga ini juga yang dilakukan oleh iblis. Dia tahu Yesus anak Allah, dia tahu Yesus mampu mengubah batu itu jadi roti. Karena batu waktu itu bentuk batu-batu yang ada di padang gurun itu seperti roti orang Yahudi, saudara-saudara ya. Jadi memang Yesus pada saat itu dicobai oleh iblis. Mengapa saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iblis menantang Yesus? Dia coba Pak Yesus pada saat itu. Mengapa? Karena status Yesus adalah sebagai anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan saat ini? Kenapa iblis katakan jika engkau anak Allah, ya? Status anak Allah ini melekat pada Yesus. Makanya iblis mencobai dia. Iblis menggoda dia. Sehingga dalam kehidupan kita pun saudara-saudara, sedang Yesus digoda, sedang Yesus dicobai, apalagi torang. Makanya anak Tuhan itu jadi target iblis. Iblis tidak akan menyerang anaknya sendiri. Nggak mungkin iblis serang DP anak iblis. Nggak mungkin saudara. Ya, iblis hanya menyerang anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu pasti diserang oleh iblis. Ya, makanya jangan heran saudara kalau kita diserang. Jangan heran kalau kita dicobai. Jangan heran kalau kita digoda oleh iblis. Karena torang ini adalah anak Tuhan. Makanya anak Tuhan tadi saya katakan jadi target iblis. Kalau torang baca dalam 1 Petrus pasal 5 saudara, ya. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangkan saudara ya. Memang itu iblis, firman Tuhan katakan ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat dia telan. Jadi iblis itu targetnya adalah anak-anak Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Karena pencobaan yang dilakukan oleh iblis tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjatuhkan anak Tuhan. Ya, kalau dicobai tujuannya supaya jatuh. Tujuannya supaya tidak setia kepada Bapa. Tujuannya supaya tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, iblis tahu bahwa orang ini juga anak Tuhan. Amin. Sehingga dia akan tunggu waktu yang tepat untuk mencobai titik kelemahan kita, saudara-saudara. Ya. Sehingga kalau kita tidak kuat, pasti kita jatuh. Kalau kita tidak pegang firman, pasti kita jatuh, saudara-saudara. Torang sendiri tahu, torang titik kelemahan itu di mana, saudara. Ya, kalau torang titik kelemahan di emosi, iblis tinggal tunggu waktu yang tepat, ya. Di emosi itu dia mau dapat di situ, saudara. Sehingga kalau torang tidak waspada, tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, ya itu tadi sama firman Tuhan bilang, dia berjalan keliling, barani, termakan dia pe godaan, termakan dia pe cobaan, saudara, maka jatuhlah kita. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan iman kita. Pada saat Yesus berada di titik lemah, sangat kelaparan waktu itu, saudara. Ya, iblis tahu kelemahan Yesus pada saat itu. Namun ini yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa saudara. Kira-kira kalau orang yang dicobai iblis waktu itu saudara, bagaimana orang bersikap? Ya, tapi Yesus luar biasa. Bangsa Israel ketika ada di padang gurun, mereka mengalami kegagalan saudara. Sehingga generasi tua tidak masuk di negeri perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Karena mereka gagal. Yang masuk adalah generasi baru. Namun saudara, waktu iblis mencobai Yesus, Yesus tidak gagal saudara. Luar biasa. Dia anak Allah yang sejati. Dan kita bersyukur, kita mengimani Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kehidupan kita tidak hanya bergantung pada makanan. Betul, kita makan, kenyang, hidup, kita hidup saudara. Ya, tapi ini bicara perkara jasmani, hanya fisik saja saudara. Tetapi sesungguhnya hidup kita ini harus bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah, yakni firman Allah. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pegang firman. Karena firman Allah terang dan pelita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau orangnya nak pegang firman, ketika kita dicobai, ketika kita digoda, maka kita akan jatuh. Sehingga tema yang diangkat oleh gereja kita adalah menghalau godaan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang pada enteng firman saudara. Padahal firman ini adalah pedoman di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga orang kalau nyak pegang firman dia salah jalan. Orang kalau tidak pegang firman dia salah arah saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Bahwa kita hidup bukan hanya membutuhkan makanan supaya kita hidup. Tapi kita juga membutuhkan firman Tuhan supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan kenapa kita gampang jatuh. Karena kita tidak pegang firman. Karena iman kita lemah saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana orang iman mau kuat kalau orang senyana jaga dengar firman saudara. Hari Minggu bukan pegang Alkitab, banyak pegang ayam. Ya, hari Minggu bukan cari Tuhan, masuk ibadah. Tapi ada banyak orang tidak peduli lagi dengan persekutuan. Ada banyak orang tidak peduli lagi dengan ibadah. Ada banyak orang tidak peduli lagi dengan kebenaran. Sehingga hari Minggu, hari ibadah, bukan pergi ibadah, malah yang lain tidur. Ya, yang lain tasono saudara. Biar lonceng so toki 1, toki 2, toki 3, nyanda ada tuh hatimu tergerak mau pergi masuk ibadah. Bagaimana orang iman mau kuat saudara? Kalau orang senyala jaga dengar firman, orang cuma ada di komunitas-komunitas yang tidak membangun iman. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak mudah tergoda, maka orang harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang harus pegang firman. Makanya firman Tuhan ini, orang bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi orang harus menjadi pelaku firman yang setia di tengah-tengah kehidupan yang ada. Bapak ibu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan heran kalau ada banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa karena tidak pernah dengar firman, melupakan firman dalam kehidupan yang ada, melupakan Tuhan saudara. Kalau sakit ingat Tuhan, kalau so pasang infus baru berdoa Tuhan tolong, nanti sakit baru ingat Tuhan. Asam urat so naik, so nyak dapat bajalang baru Tuhan kesiang. Kalau kita so baik, kalau Tuhan kasih baik, kita mau masuk gereja. Pas depa asam urat baiknya nak masuk gereja saudara. Nanti ingat kalau dalam keadaan yang sulit, ya. Pas Tuhan so tolong, lupa apa Tuhan. Kadang-kadang orang begitu saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Biarlah orang hidup pegang firman Tuhan.
Ada statement yang bilang begini, adalah orang gereja jatuh saudara, ya. Hari-hari di gereja melayani Tuhan, jatuh. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan heran karena memang target iblis adalah anak Tuhan. Makanya kalau orang yang hari-hari di gereja melayani Tuhan, betul-betul pegang firman, supaya ketika kita digoda, dicobai, kita tidak akan mudah jatuh. Karena orang punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Ya, yang mudah jatuh ini apa? Mudah kompromi saudara, kompromi dengan dosa. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ketika iblis menawarkan dosa kepada kita, kita harus menolak. Yesus tahu dia sedang kelaparan saat itu, namun Yesus tahu bahwa dia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, bukan keinginan iblis, bukan keinginan si penjahat ini saudara. Ya, jangan ikut apa iblis pe mau. Torang mesti ikut apa Tuhan pe mau. Kalau itu yang diperintahkan oleh iblis, jangan backing saudara. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Para iblis cuma bilang rubah batu itu jadi roti. Betapa susah. Ya. Iblis tahu Yesus mampu. Karena Yesus mampu melakukan mujizat. Air menjadi anggur. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Tapi kenapa? Karena Yesus tahu ini iblis yang perintah saudara. Kadang-kadang orang dalam kehidupan yang ada, so tahu itu barang jahat, so tahu itu nyenak bagus, so tahu itu iblis yang suruh, orang ikut saudara. Ya, kalau itu dari iblis, orang harus tolak tawaran itu. Jangan terima saudara tawaran dari iblis. Sekalipun dia menawarkan, di sini dikatakan dia menawarkan seluruhnya, mau kasih Pak Yesus, Yesus tolak saudara. Karena sesuatu yang dari iblis pasti membinasakan. Makanya kita harus terima apa yang dari Tuhan, bukan dari setan saudara, bukan dari iblis. Kita harus tolak itu saudara. Lebih baik lapar daripada berdosa. Amin. Firman Tuhan mengatakan 3 kali Yesus dicobai iblis. Pencobaan yang berbeda-beda, tidak sama saudara. Ya, artinya di sini kita mau lihat bahwa iblis ini nggak menyerah. 1 kali gagal, dia coba ulang saudara, sampai 3 kali no. Berarti tompel lawan ini begitu kukuh, ya, begitu teguh dia saudara. Makanya kalau 1 kali mempan, dia datang ulang itu saudara. Ya, lihat coba kalau ada orang goda, ya, kalau 1 kali mempan, dia datang ulang, itu sudah iblis itu saudara. Hati-hati. Ya. Kadang pencobaan iblis di tengah-tengah kehidupan kita, kalau makanannya mempan, kadang dia berikan tawaran doi, uang saudara. Ya, mungkin di makanannya nak jatuh, tapi di uang kadang kita jatuh saudara. Ya, melakukan korupsi, penggelapan, baruci saudara. Ya, pakai doi derma nyak ganti. Ini persoalan saudara. Orang mungkin nyak jatuh di makanan, tapi orang jatuh di mana? Di doi. Derma 2 bulan yang ada store. Ini persoalan saudara. Ini iblis sudah jaga pakai ini saudara. Makanya orang harus sadar. Ingat, lawan kita ini bukan gampang saudara. Makanya orang harus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai di masalah doi orang jatuh saudara-saudara ya. Tiga kali pencobaan ini dilakukan iblis kepada Yesus. Iblis tidak menyerah. Ya. Atau mungkin kadang saudara, kalau iblis memberikan penawaran di doi, di uang, toranya jatuh saudara. Mar ketika iblis memberikan penawaran perempuan, ya jatuh saudara. Di doinya jatuh, mar di perempuan jatuh saudara. Apalagi kalau ada masalah dengan istri, bakalai baku marah saudara, atau istri somlai dapat lihat jahat saudara-saudara ya. Datang si body gitar saudara, gitar Spanyol, akhirnya apa? Jatuh. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa iblis tidak akan pernah menyerah menjatuhkan anak-anak Tuhan. Satu kali dia goda nyak mempan, bukan berarti kon dia nyak mendatang ulang, saudara. Tapi kalau torang pe iman kuat, torang bergantung pada Tuhan, torang pegang firman, maka torang akan mampu menghalau setiap cobaan dan godaan yang ada. Amin. Firman ini sungguh meneguhkan iman kita. Belajar dari Yesus, saudara. Ketiga kali iblis goda, ketiga kali iblis coba. Ya, iblis katakan begini, saudara. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, saudara. Dia memberikan penawaran kepada Yesus. Penawaran yang luar biasa, ya. Tapi Yesus katakan, dia menegaskan, saudara. Dia katakan, "Enyalah iblis." Luar biasa, ya. Enyalah iblis. Yesus mengusir iblis pada saat itu, saudara. Dia katakan, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau so tahu-tahu iblis yang datang, jangan panggil masuk, ya, usir, nyala iblis. Jangan iblis dong suruh masuk, mari masuk iblis, mari, ya. Kalau tahu itu si jahat, ya, yang akan mencobai kita, menjatuhkan kita, menggoda kita, usir. Katakan, nyala iblis, keluar, ya, tengking dalam nama Yesus, saudara, ya. Makanya iblis itu harus dilawan, saudara. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, tapi kita harus melawan dia. Jangan kompromi, saudara. Ya, luar biasa Yesus mengusir iblis ini. Tapi ada banyak orang yang sama dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang bukan nyala iblis, usir iblis, tapi panggil masuk. Mari, sama-sama aku kawang, saudara. Jangan sampai ada yang berteman dengan iblis ini, saudara. Makanya hari ini menutup khotbah ini, saudara, ingat, kalau itu membawa kita pada jurang kehancuran, kalau itu membawa kita pada jurang kebinasaan, mau menjatuhkan kita, menghancurkan kita, itu berarti dari iblis. Dan tegas kita harus katakan, nyala iblis. Apapun tawaran-tawaran dunia kepada kita, ingat, saudara, kita harus mentaati apa maunya Tuhan. Makanya jangan menjauh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pelita dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Supaya kehidupan kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini memberkati kami semua. Kami diingatkan. Supaya kami tetap memegang firman dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan adalah pedoman, pelita, terang dalam kehidupan yang kami jalani. Biarlah firman ini akan kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, ketika kami dicobai, digoda oleh iblis, tujuannya hanya untuk menjatuhkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tapi biarlah senantiasa kami akan mampu berjaga-jaga dengan iman kami. Dan kami mampu melawan si jahat dengan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Semoga ini memberkati kita semua. Firman ini menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa kembali.